sekarang cara mencarinya, yang kita cari adalah si titik ke garis EG gitu ya. Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Pak Safa. Pada video kali ini kita akan mulai pembahasan di bab geometri ruang. Di kurikulum 2013 ini masuk materi kelas 12 ya. Oke, baru teman-teman yang baru bergabung di channel ini. Di channel ini kita akan membahas materi dan soal-soal dari kelas 7 sampai kelas 12 SMP dan SMA. Jadi yang ingin belajar secara gratis, ya silahkan selalu ikuti channel ini. Baiklah, langsung saja ke materi. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, karena subscribe itu gratis. Oke, saya tunggu. 1, 2, 3. Oke, perhatikan materinya. Kita akan belajar tentang geometri ruang, materi kelas 12. Oke, sebenarnya bangun ruang kita sudah belajar di SMP kelas 3 ya. Nah, di sana terfokus untuk menghitung luas permukaan, menghitung volume. Nah, tapi sudah dikenalkan apa-apa aja sih bangun ruang, apa-apa bangun ruang sisi datar, sisi lengkung ya. Nah, kalau di SMA ini kita akan fokus ke geometrinya. Nanti ada menghitung jarak dan menghitung sudut di bangun ruang ya. Ruang. Oke, langsung saja ke materi. Oke, sebelum kita masuk ke menghitung ya, kita ulas dulu nih, review dulu nih. Kita akan review dulu apa-apa aja sih jenis bangun ruang. Oke, ada dua gambaran besar ya. Pertama adalah bangun ruang SD ya, sisi datar. Oke, bangun ruang sisi datar nih. Apa aja sih? Berarti yang pertama yang sisinya datar ya, yang dia tembok lurus itu. Berarti ada, kita bisa kenal kubus ya. Kubus terus balok ya. Balok. Oke. Terus apa lagi? Balok kita akan ada prisma ya, prisma. Terus apa lagi? Prisma dan limas. Oke, kalau kubus itu gimana gambarnya? Kubus dia bentuk dadu ya. Dadu. Gini ya. Nah, kalau balok dia agak panjang. Ya namanya balok gitu. Namanya balok, dia agak panjang. Gini ya, balok. Oke. Anggap aja gambarnya bagus ya, karena memang agak terbatas menggunakan pen ini. Kalau prisma, kita coba prisma yang ini kan segi 4, coba segi 5 ya. Jadi dia bangun yang prisma, kita gambar sini. Prisma segi 5. Segi 5 di atas. Terus kita hubungkan cara menggambarkan segi. Oke, prisma segi 5. Anggap saja dia gambarnya bagus ya. Limas dia satu titik di atas ya. Kita coba gambar limas segi 5 deh. Oke, limas segi 5 ya. Oke, ini limas, atau limas segi 4 biar gambarnya jelas. Oke, limas segi 4. Nah, yang kedua apa? Ada bangun ruang sisi lengkung ya. Nah, ini tadi sengaja digambarkan biar kalian mengingat gitu. Maksud sisi lengkung, yang lengkung kita kenal biasa apa ya? Bola gitu ya. Bola, terus ada tabung. Dan terakhir yang satu titik ya, trapesi. Trapesium. Betul ya, trapesium ya.
Lupa. Bola, tabung, dan kerucut ya. Kerucut yang berbentuk topi gitu, topi ulang tahun biasanya ya. Oke, gambar untuk bola terbayang ya semua. Bola ya bulat gitu. Bulat. Oke, anggap saja gambarnya bagus ya. Tabung dia lingkaran gitu ya. Terus kerucut lingkaran tapi dia titik ya. Oke, nanti kita belajar tentang yang ada unsur-unsur di dalamnya. Nanti ada titik, garis, dan bidang. Nah, untuk jarak kita mencari jarak, untuk luas kita mencari luas, untuk sudut kita mencari sudut. Nanti di video ini kita akan fokus dulu ke jarak ya, fokus dulu ke jarak. Oke, lanjut. Kita akan jarak pada bangun ruang ya. Jarak pada bangun ruang atau geometri ruang. Jarak. Nah, jarak ini biasanya ada beberapa unsur-unsur yang ada pada geometri ruang yang akan kita bahas ya. Yang pertama ada titik. Dia ada titik. Kedua ada garis. Garis itu adalah kalau ketika kita menghubungkan dua titik terbentuk garis ya. Terus terakhir adalah bidang, kumpulan dari garis-garis yang sejajar ya. Oke, nanti kita akan mencari jarak nih. Jarak. Yang pertama ya, kan ada tiga unsur ya, titik, ada garis, dan bidang ya. Nah, kita akan mencari garis jarak dari pertama titik ke titik ya, titik ke titik. Kedua titik ke garis. Nah, titik ke garis sebaliknya juga, kalau ada garis ke titik sama ya. Terus yang terakhir titik ke bidang, gitu ya. Ada tiga, 1, 2, 3. Kita akan titik ke titik, titik ke garis, titik ke bidang. Gimana maksudnya nanti ya. Terus titik ke garis sudah ya, titik ke garis sudah. Nah, yang keempat kita akan belajar mencari jarak dari garis ke garis. 4. Terus garis ke bidang ya. Ini 5. Terakhir bidang ke bidang. Jadi ada 6. 6 akan kita definisikan atau cari gimana ya, titik ke titik. Titik ke titik, titik ke garis, titik ke bidang. Terus ada garis ke garis, garis ke bidang, bidang ke bidang. Oke, titik ke titik itu gimana maksudnya? Yang pertama ya, TGB. Ya, simpulkan TGB, titik ke titik ya. Titik ke titik gampang berarti ya. Berarti ada dua titik, bisa dicari. Jaraknya, nah ini jaraknya, yang ini kita cari. Nah, yang kedua titik ke garis ya. Oke, terus dulu semua deh. Terus titik ke bidang, terus 4 garis ke garis, 5 garis ke bidang. Oke, yang terakhir kita belajar bidang ke bidang ya. Nah, gimana gambarannya titik ke garis? Berarti nanti ada titik ya, ada garis gitu. Nah, ada titik ada garis. Nah, jaraknya adalah jarak terdekat dari garis atau yang tegak lurus ya. Oke, garisnya coba saya warnakan warna merah ya. Oke, ini jaraknya ya. Yang warna merah itu adalah yang kita cari. Kalau titik ke bidang, kita punya bidang ya, kita punya titik. Oke, cara mencarinya adalah nanti kita buat sumbu simetri nih.
ini bidangnya mau persegi mau kotak ya. Kita buat sumbu simetrinya, misalkan sumbu simetrinya itu di sini ya. Cari sumbu simetri, berapa sumbu simetrinya yang ada di bidang. Nah, perpotongan sumbu simetrinya nanti kita cari jarak dari titik ke titik perpotongan sumbu simetri. Biasanya sih selalu pakai Pitagoras nantinya. Ini pun dapat Pitagoras nih nanti. Ada Pitagoras, ada menggunakan luas ya, luas segitiga. Nah, nanti kita cari gimana ya yang kasih contoh. Nah, sekarang garis ke garis ke garis ya. Kalau dia sejajar aman. Nanti kalau bersilangan kita cari proyeksinya ya, proyeksi dari garisnya. Ini kita mencari panjangnya ya, panjang tetap yang tegak lurus. Kalau ini nanti tidak sejajar, garisnya tidak sejajar, kita akan cari proyeksi garisnya gitu ya. Nanti kita lebih dalam, lebih paham nanti di contoh. Terus yang kelima, garis dengan bidang ya. Bidang. Oke. Nanti cara mencarinya kita sisa proyeksikan nih si garis. Proyeksi garis ke bidang gitu. Garis ke bidang kita dapat apa? Garis ya, jarak. Jadi jarak antar garis. Nah, nanti sama kayak jarak antar garis di nomor 4. Kalau kita sudah dapat proyeksi si garis tadi ke bidang itu, nah kita mencari panjangnya ya, yang tegak lurus. Begitupun bidang dengan bidang. Kalau bidang selalu kita pakai apa tadi? Sumbu simetri ya. Pakai sumbu simetri. Kalau bidang pakai sumbu simetri. Jadi kalau ada dua bidang, ya, dua bidang. Nah, kita cari sumbu simetrinya. Sumbu simetri, tahu kan sumbu simetri apa? Sumbu simetri adalah ketika dilipat dia sama ya syaratnya gitu, sama panjangnya, sama luasannya. Jadi sumbu simetri. Nah, ini jaraknya gitu. Oke. Terus. Oke. Jadi ada 6 ya. Titik ke titik, titik ke garis, titik ke bidang, garis ke garis, garis ke bidang, bidang ke bidang. Ada 6 yang akan kita bahas gitu ya. Oke. Sekarang tentang jarak. Kita ke contoh soal ya. Langsung saja ke contoh soal biar terbayang ya. Jadi di geometri ini adalah modelnya model imajinasi. Kalau kita bisa membayangkan, nanti dia terbayang gitu, gambarnya di mana, letaknya di mana gitu. Oke, misalkan ya, kita ke contoh soal. Saya punya kubus, kita gambar kubus dulu. Mudah-mudahan bisa bagus ya gambarnya. Kita gambar kubus dulu. Ya. Oke, kita punya kubus. Nah, bagi yang belum terbiasa, ingat cara meletakkan huruf-hurufnya mulai dari depan. A, putar ya. B, C, D. Nah, terus ke depan lagi ke atasnya. E, F, G, H gitu ya. Oke, ini cara menggambarnya ya. Oke, kita punya tadi apa? Titik ke titik ya. Yang pertama titik ke titik ya. Oke, jaraknya gitu. Jadi titik ke titik berarti kita bisa ambil misalkan titik A, B ya. Berarti jarak dari titik A ke titik B adalah AB itu sendiri ya. Nah, misalkan saya kasih panjang rusuknya si kubus ini 5 gitu. 5. Oke, berarti semuanya panjangnya 5 ya. Berarti jarak titik A ke titik B berapa? Titik A ke titik B itu sama dengan apa ya? Panjang garis AB ya. Panjang garis AB atau rusuk AB sama dengan 5 gitu. Oke, sekarang coba titik E ke titik C. Berarti
ini, kalau kita buat garis dari E ke C, hingga titik E C sama dari garis EC ya, EC sama dengan berapa? Nah, kalau AC itu ingat ya, kalau dibangun ruang diagonal bidang itu akar 2 ya, 5 akar 2. Kalau diagonal ruangnya 5 akar 3 ya, berarti EC nya 5 akar 3 gitu. Itu Pak EC ya, titik. Terus yang kedua apa? Kita punya titik ke garis ya, garis. Oke, kita punya titik ke garis. Misalkan saya mau titik ke garis warna ini, warna biru ya. Saya mau titik H ke garis EF, ke garis EF ya. Nah, titik H ke garis EF. Berarti gambarnya, kalau kita buat di sini gambarnya ya, titik H dalam dimensi 2 ya, ke garis. Kita ambil penampang atasnya saja, penampang atasnya. Kita ambil penampang atasnya, garis EF. Nah, untuk mencari ini adalah dia adalah garis yang tegak lurus nih, tegak lurus. Nah, berarti sama aja kita bilang dia HE ya, berarti titik H ke garis EF itu sama dengan HE. HE-nya berapa? Panjang rusuknya ya, 5. Itu gampang ya, maksudnya karena dia langsung tegak lurus. Karena kalau kita perpanjang si EF, nah dapat tegak lurusnya si H ke EF itu sama dengan garis HE. Nah, nanti kalau dia tegak lurus nih, misalkan dari titik H ke garis EF. Oke, saya mau dia tidak tegak lurus langsung. Biar agak sulit ya. Ke garis EG, sorry ya, ke garis EG, bukan F lagi. Berarti kita cari nih berapa sih tegak lurus ini. Nah, sekarang cara mencarinya, yang kita cari adalah si titik ke garis EG gitu ya. Nah, cara mencarinya kita buat segitiga ini, segitiga sama kaki ya. Jadi segitiga sama kaki H, kita punya H di sini, terus ada E, ada G ya. Nah, bentuknya kayak gini gitu ya, segitiga sama kaki. Di sini H-nya, di sini E-nya, di sini G-nya. Nah, yang kita carikan yang ini ya. Coba cari tengahnya. Nah, perhatikan deh, kalau kita teruskan ke sini, ini kan ada F di sini ya. Dia berbentuk apa? Persegi gitu ya. Karena dia di persegi. Nah, lihat. Ini kan kalau kita teruskan, ini jadi satu diagonal bidang ya. Diagonal bidangnya berapa tadi? Kalau E ke F itu berapa E ke F-nya? E ke F-nya 5 akar 3. Berarti jarak dari garis EG ke H yang tegak lurus, misalkan di sini ada titik O lah. Itu berarti O ke H setengahnya dari 5 akar 3. Berarti 5 per 2 akar 3. Jadi tadi titik H ke garis EG itu sama dengan OH. Karena kalau kita bentuk O di sini ya, O sama dengan 5 per 2 akar 3 gitu ya. Akar 2. Sorry ya. Jadi akar 2, diagonal apa di situ? Pakainya diagonal bidang 5 akar 2. Gitu ya. Oke. Lanjut. Baru titik ke garis. Sekarang titik ke bidang. Titik ke bidang. Ini deh. 3 atau di sini. Titik ke bidang ya.
Oke, titik ke bidang. Sekarang titik ke bidang. Yang ini kita tanggalkan dulu ya gambarnya. Kita hapus dulu. Silahkan teman-teman catat dan olah baik-baik. Kita hapus dulu. Oh, banyak yang terhapus ternyata. Oke. Ternyata terhapus. Baik, terhapus. Kita gambar ulang ya. Kusur. Oke, titik ke bidang. Misalkan saya punya, jadi kalau misalkan titik A ke bidang ya, bidang titik A ke bidang B, C, G, F, ke bidang ini. Nah, gimana gambarnya? Jadi titik A gitu ya, ke bidang saya balik deh gambarnya gitu ya. Titik A ke bidang B, C, G, F gitu ya. Nah, jaraknya bukan jaraknya ke sini ya, jarak terdekatnya gitu. Jarak terdekatnya ke bidang. Nah, jarak terdekatnya yang dia tegak lurus ke bidangnya. Jadi tegak jarak titik A ke bidang, kalau kita perluas bidangnya ya, misalkan saya perluas di bidangnya nih, kita perluas bidangnya. Jadi bidangnya kita perluas, dia nanti akan mencari tegak lurusnya. Ternyata tegak lurusnya si garis AB juga nih, garis AB ya. Berarti dari titik A ke bidang B, C, G, F itu sama dengan garis AB itu sendiri. Sama dengan berapa? 5 ya. Oke, kecuali nanti kalau misalkan kita diperintahkan untuk cari bidangnya agak susah nih. E ke bidang DB, DBG nih. Oke, bidangnya miring kayak gini nih. Bayang nggak? Segitiga ya, segitiga. Jadi kita akan mencari jarak dari titik ini ke bidang DBG ini ya. Jadi nanti kita buat garis yang dia kalau gambarnya kurang jelas, kita hapus dulu yang merah gitu ya. Hapus dulu yang merah biar gambarnya jelas. Oke, memang di geometri ruang ini kebanyakan menggambar ya. Jadi kalau yang kurang bisa berimajinasi, latih otaknya ya, latih otaknya untuk berimajinasi. Oke, jadi misalkan saya punya titik tadi E ke bidang E ke bidang apa sini? A, B, C, D. E ke bidang BDG gitu ya. BDG. Nah, kita harus cari nih yang tegak lurusnya. Berarti kita cari dulu titik tengahnya, garis tengahnya ya, simetrinya. Nah, baru kita cari jarak terdekat dari titik E ke garis, misalkan garis saya pakai bantu OG ya, OG gitu. Nah, OG berarti nanti kita cari yang dia tegak lurus ke OG. Nah, nanti lebih mudahnya kita membuat segitiga EOG. Nanti pakai rumus luas segitiga nih, gampang, enak nanti pakai rumus segitiga. Jadi pada intinya nanti saya tidak mencari dulu ya, kita tidak mencari dulu. Pada intinya nanti dia E ke bidang itu harus jarak terdekatnya. Untuk jarak ya, harus jarak terdekatnya ya, harus jarak terdekatnya. Gitu. Oke, jadi semuanya titik ke titik, titik ke garis itu mencari jarak terdekat ya, jarak terdekat. Kuncinya jarak
terdekat. Oke, agar kita bisa memberi contoh semuanya, kita langkai dah. Agar kita bisa memberi contoh semuanya, kita coba kasih gambaran saja. Nanti untuk contoh atau penyelesaiannya kita lebih dalam di contoh soal ya. Contoh soal nanti kita coba-coba menjawab soal. Nah, sini kita teori dulu nih. Sekarang garis keempat, garis ke garis ya. Garis ke garis. Kita hapus dulu ya. Nah, garis ke garis. Misalkan garis AB ke CD. AB ke CD berarti kan sejajar ya, bisa langsung ini gitu. Garis AB ke CD. AB ke CD langsung ya, berarti sama dengan 5 gitu. Oke, atau yang agak susah nanti AB ke garis, misalkan garis AB ke garis HG. Jadi garis AB ke garis HG. Nah, ini nanti jadinya gini ya, ke bawah. Atau kita bisa proyeksikan ke sini. Dia jadi diagonal bidang. Karena kan sama ini, dia sejajar ya. Sejajar. Jadi jaraknya sama gitu. Begitupun tadi AB ke CD sama nih, sama jaraknya. Nanti agak susah nanti kalau misalkan AB ke mana? AB ke garis EG misalkan. Gimana kalau AB ke garis EG? Jadi garis AB ke garis EG. Agak gampang sih ini, karena dia bersilangan. Misalnya kalau kita teruskan ya, kita teruskan, dia bersilangan, nanti bisa dapat ternyata jaraknya cuma ini nih, yang paling dekat ya, dekat. Nah, nanti kita agak mencari kalau misalkan dibuat garis lain gitu, garis lain. Jadi garis ke garis, teorinya gambarannya kayak begitu ya, nggak susah gitu. Oke, terakhir nomor 5. Nanti lebih enak sih ke contoh soal, ke bentuk kita pas menjawab soal lebih enak nantinya. Garis ke bidang ya, garis ke bidang. Jadi pada intinya garis ke bidang itu nanti garis mewakili kita ambil titik yang mewakili garis ya, dan titik yang mewakili bidang. Gitu ya. Garis ke bidang kita punya, misalkan garis di sini, garis ini garis AB ke bidang HCG ya, garis B ke bidang HCG. Nah, itu selalu cari jarak terdekatnya. Nanti jarak terdekatnya kan sama dengan ini nanti mewakili. Jadi kita proyeksikan garis ke bidang sini, nanti proyeksinya ini nih, CD ya. Nah, nanti jaraknya segini. Nah, atau misalkan garis HG ya, HG ke bidang ABCD gitu. Nanti proyeksi garis kan ke bawah sini. Nah, kita cuma mencari jarak garis sini ya, sama gitu. Nanti agak susah kalau dia bidangnya kayak tadi, bidangnya kayak segitiga gitu ya. Nah, itu agak susah gitu. Jadi begitu gambarannya tadi apa, AB ke bidang CDHG itu sama ya jaraknya, berarti 5. Kalau bidang ke bidang sama, bidang ke bidang nanti kita coba bidang ke bidang ya, bidang ke bidang kita sisa, misalkan bidang ABFE ya, ABFE bidangnya. Nah, jaraknya ke bidang DCGH berarti sama gitu. Nanti dia agak rumit kalau dia berpotongan. Kita cari jarak terdekatnya. Potongan misalnya begini nih. Kita punya bidang HGBA gitu. Nah, nanti kita bisa cari sudutnya, kita bisa cari jaraknya gitu. Jarak yang terdekatnya nanti cari di sini ke sini gitu.
Oke, agak ruwet ya gambarnya ya. Agak ruwet ya gambarnya. Oke, gitu. Oke. Untuk jarak gambarannya seperti ini, nanti lebih dalam kita ke contoh soal. Contoh soalnya akan kita bahas di akhir bab ya. Di akhir bab atau mungkin di video selanjutnya. Oke, sekian dari saya. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan tinggalkan di kolom chat ya, kolom komen, dan support kami agar bisa tetap memberikan materi-materi dengan satu hari satu video ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.